Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di atas batu nisan hitam, Cuku Wangseng melihat ke arah sekeliling. Niat membunuh yang tajam mengalir dari wajahnya. Apa? Kamu tidak bisa melawanku sendiri, jadi kamu bertarung bersama mereka. Cara orang-orang dari Gunung Tianyin benar-benar membuatku malu. Mendengar ini, banyak orang kuat dari Gunung Tianyin tiba-tiba merasa tersipu. Mereka semua merupakan senior yang terhormat di Gunung Tianyin. Sekarang mereka bergabung untuk menyerang seorang junior yang berusia awal 20-an. Ini adalah hal yang memalukan bagi mereka. Ketika Tian Jisi melihat banyak orang tampak ragu-ragu, dia langsung berteriak. Sudah begini, apakah kalian masih peduli dengan reputasi? Mendengar kalimat ini, tubuh semua orang langsung gemetar. Dan kemudian mereka menekan hatinya. Mereka tahu dengan jelas bahwa jika harta langka itu lepas dari tangan mereka karena keraguan-raguan, maka mereka akan dihukum secara brutal oleh penguasa gunung ketika mereka kembali ke Gunung Tianyin. Jadi saat ini mereka tidak punya pilihan selain bermuka tebal. Bocah, bahkan jika kamu menyerahkan harta langka itu sekarang, kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Teriak Tian Jisi dan kemudian bergegas keluar. Ekspresi Cuku Wangseng dingin, dia menginjak tanah dengan telapak kakinya. Dan energi hitam langsung meledak dari batu nisan, menyapu ke segala arah. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, masih sangat sulit untuk mengaktifkan kekuatan cahaya di batu nisan. Jadi saat ini, dia hanya bisa menggunakan kekuatan seperti ini. Energi hitam terus bergulir, dan rantai hitam keluar darinya, bergegas menuju orang-orang dari Gunung Tianyin yang bergegas ke segala arah. Serangan dahsyat itu terjadi dan hampir dalam sekejap. Rantai hitam itu terguncang dengan keras dan jatuh ke samping. Saat berikutnya, serangan sengit menyerbu dan memborbadir batu nisan hitam. Batu nisan hitam itu bergetar hebat dan Cuku Wangseng yang terhubung dengannya membuka mulutnya lalu mengeluarkan seteguk darah dalam tubuhnya terhuyung. Matanya yang suram menatap pria dari Gunung Tianyi dan mengepalkan tangannya erat-erat. Pertarungan sebelumnya dengan Tian Jisi telah menghabiskan terlalu banyak tenaga. Sekarang menghadapi begitu banyak orang, dia tidak bisa mempertahankan lebih dari beberapa putaran. Ini agak rumit. Cuku Wangseng menarik nafas dalam-dalam, matanya penuh memerah. Dia masih tidak percaya bahwa ada orang yang memaksanya keluar dari apa yang dia makan. Bocah, jangan gunakan lengan belalang sebagai kereta. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak dapat melakukan perlawanan apapun di sini. Sekarang, semua orang dapat melihat bahwa Cuku Wangseng berada di akhir kekuatannya dan sangat rentan terhadap pukulan. Cuku Wangseng mendengus dingin tetapi tidak menanggapinya. Dengan pemikiran di benaknya, satu-satunya kekuatan luar angkasa yang tersisa di tubuhnya sepenuhnya dimobilisasi olehnya, lalu berguling-guling di sekelilingnya. Tidak cukup. Cahaya ganas melintas di matanya saat manik di dalam tubuhnya yang berisi kekuatan spiritual yang kuat mulai bergetar dengan cepat. Dan aliran kekuatan spiritual yang kuat mengalir darinya, menyatu dengan kekuatan spiritual di sekitarnya. Dengan ekstasi skala besar seperti itu, kekuatan spiritual yang terkandung dalam manik tersebut telah mencurut dari lebih setengahnya. Jika ini terus berlanjut, kekuatan spiritual tersebut akan mengering sepenuhnya dalam waktu kurang dari 5 kali penggunaan. Tapi dia tidak bisa mengandalkan situasi seperti ini. Jika dia tidak menghadapi banyak orang kuat dari Gunung Tianyin di depannya, apakah dia bisa bertahan akan menjadi pertanyaannya.
Ekspresi tertekat melintas di mata Cukuangseng. Dengan jentikan jarinya, seberkas cahaya berwarna melesat menyerbu ke dalam kekuatan. Dalam sekejap, kekuatan ruang dan kekuatan spiritual ditarik oleh cahaya berwarna. Dan dengan cepat berkumpul bersama sepenuhnya menyatu. Ketika kedua kekuatan itu sepenuhnya terintegrasi, nafas teror yang tak terlukiskan meraung, membuat udara mendekik dan mengeluarkan suara yang tak menyenangkan. Hentikan dia, merasa gejolak yang menakutkan. Ekspresi Tian Jisi tiba-tiba berubah, lalu dia berteriak dengan keras. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia sudah merasakan fluktuasi yang sangat berbahaya di dalamnya. Di bawah kepemimpinan Tian Jisi, banyak orang yang segera melancarkan serangan terkuat mereka, lalu mengepung Cukuangseng. Naga mengaum, cakram pengunci jiwa, teknik menghancur jiwa, suara iblis. Serangkaian garis yang sangat ganas berkumpul, lalu memberbadir Cukuangseng dengan kekuatan yang menakutkan. Cukuangseng menginjak batu hitam itu segera terbang keluar, lalu muncul di tengah badai, dan berubah menjadi kekuatan hampir 10.000 kaki, menghalangi jalannya. Pada saat berikutnya, serangan dahsyat yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan bertabrakan dengan batu nisan hitam. Suara gemuruh bergema, kekerasan berwarna-warni telah menggelamkan batu nisan. Gelombang udara bergulung dan suara keras terus berlanjut, dan pemandangan yang mengerikan sangat menakutkan. Di sekitar reruntuhan kota Kuanping, banyak orang melihat pemandangan ini dengan gemetar. Orang-orang dari Gunung Tianjin sangat kejam. Mereka benar-benar menggunakan kekuatan seperti itu untuk menyerang seorang junior. Wajah cantik Liu Fei sangat dingin dan dia melancarkan serangan dengan gila-gilaan, mencoba membunuh orang dari Pavilion Kisah yang berdiri di depannya. Tetapi orang-orang dari Pavilion Kisah juga memahami bahwa selama anak itu mati, mereka dapat melenyapkan sekte San Quan dan menjadi penguasa sejati benua Huanbing. Oleh karena itu, menghadapi serangan gila Liu Fei dan mencoba segala cara untuk menghentikannya. Untuk sementara, tidak peduli betapa gilanya Liu Fei, dia tidak bisa melepaskan diri dari pengepungan orang-orang di depannya. Di atas langit, suara menderu tak ada habisnya. Tian Jisi melihat pemandangan kehancuran di depannya. Ekspresinya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Kali ini, anak ini pasti akan mati. Orang lain dari Gunung Tianyi juga menoleh dengan ekspresi ketakutan. Anak ini sangat sulit untuk dihadapi. Begitu banyak dari mereka yang mencoba sekuat tenaga untuk membunuhnya. Aku benar-benar tidak tahu betapa buruknya jika kita membiarkan anak ini tumbuh dewasa. Serangkaian suara pecah tiba-tiba terdengar. Dan akibat kekerasan yang menyelimuti batu nisan itu tiba-tiba meledak dan mengalir ke segala arah. Debu-debu menghilang, memperlihatkan pemandangan di dalamnya. Dengan batu nisan hitam berukuran hampir 10.000 kaki berdiri kokoh di dalamnya. Namun saat ini, cahaya di permukaan batu nisan sudah terlalu redup. Bahkan ada retakan kecil yang memanjat di atasnya, tersebar ke seluruh batu nisan. Tidak rusak, kata Tian Jisi dengan kaget. Dia awalnya mengira bahwa di bawah serangan bersama begitu banyak dari mereka. Tidak peduli betapa misteriusnya batu nisan itu, batu itu akan langsung hancur berkeping-keping. Anak itu belum mati. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar seruan. Sederet mata segera beralih ke bagian belakang batu nisan, di mana cahaya ungu kemasan yang menyilaukan perlahan naik, lalu berubah menjadi singgasana ungu kemasan yang megah. Saat tata ungu kemasan muncul, seluruh dunia diselimuti oleh aura yang sangat agung. Apa itu? Mengapa kekuatannya begitu menakutkan? Serangkai tatapan ngeri tak bisa dijelaskan diarahkan ke udara. Di atas tahta, bola cahaya yang sangat menyilaukan terlihat tergantung.
dan gelombang fluktuasi yang sangat menakutkan keluar darinya, menyebabkan ruang menjadi bergejolak. Bajingan ini benar-benar belum selati. Ekspresi Tianjisi berubah menjadi sangat jelek. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa melihat bahwa Cukuaseng tidak hanya menggabungkan dua kekuatan itu, tetapi juga menggunakan untuk memadatkan semacam serangan yang menakutkan. Wakil Master Gunung, apa yang harus kita lakukan sekarang? Banyak orang dari Gunung Tianyi bertanya. Pada saat ini, wajah mereka penuh dengan kepanikan. Fluktuasi yang berasal dari kelompok cahaya begitu menakutkan, sehingga banyak praktisi puncak Ranazoti yang tingkat 9 pun tidak memilikinya. Gunakan seluruh kekuatanmu. Kami tidak bisa membiarkan anak ini melanjutkan terlalu jauh, teriak Tian Yisi dengan wajah muram. Saat ini, serangan Cukuaseng belum sepenuhnya selesai. Selama mereka menghancurkan tepat waktu, mereka dapat membunuhnya. Mendengar ini, banyak orang segera mengangguk, mengerahkan kekuatan di tubuh mereka lagi, dan bergegas maju tanpa takut mati. Mereka semua adalah orang-orang yang kejam, dan mereka tahu bahwa saat ini, hanya dengan menggunakan seluruh kekuatan, barulah mereka dapat menghindari kekalahan. Jika tidak, begitu lawan memanfaatkan kesempatan tersebut, dia mungkin akan terkubur di sini. Di atas tahta, Cukuaseng menunduk saat menatap orang-orang dari Gunung Tianyin yang menyerbu ke arahnya. Dengan lengkungan dingin di sudut mulutnya, sudah terlambat untuk menghentikan sekarang. Begitu dia memikirkan ini, batu nisan hitam redup itu dengan cepat menyusut, lalu terpantul kembali ke tubuhnya. Dengan daya tariknya yang batu nisan hitam, tubuh Cukuaseng benar-benar terkena serangan orang-orang dari Gunung Tianyin. Hanya saja, kali ini tidak ada kepanikan di wajahnya, tetapi matanya juga menjadi lebih tajam dan niat membunuh yang menakjubkan muncul. Kekuatan jiwa, tongkat penghancur surga 9 segel. Teriaknya pelan bergema di langit, dan bola cahaya tiba-tiba meledak dan 9 tanda berkedip muncul di hadapan semua orang. Saat aura menakutkan itu berdesir, 9 segel spiritual bertabrakan, dan badai kekuatan besar meraung. Dengan cepat dikompres menjadi tongkat cahaya spiritual yang panjangnya ribuan kaki. Di atas tongkat dewa, cahaya spiritual yang tak berujung menyapu, dan sedikit gemetar menyebabkan seluruh dunia mengeluarkan suara gemuruh yang menyebar jauh. Serangan yang masuk meledak satu demi satu, di bawah sapuan cahaya spiritual yang tak ada habisnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, seluruh dunia tersapu, hanya menyisakan tongkat cahaya spiritual yang berdiri dengan tenang, memancarkan fluktuasi aura destruktif. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Melihat pemandangan yang menakjubkan itu, semua orang di bawah langsung membeku. Pergi. Cukuaseng mengulurkan jarinya dengan lembut, menyentuh ujung tombaknya lalu berteriak pelan. Tongkat cahaya spiritual sedikit bergetar, dan segera berubah menjadi aliran cahaya sepanjang ribuan kaki yang ditembakkan. Aliran cahaya melesat melewati langit. Segala sesuatu yang dilewati terus kembali tenang, dan semua kekuatan terhapus seluruhnya oleh tongkat kerajaan. Merasakan aura menakutkan yang mendekat begitu cepat, Tian Yisi yang lainnya akhirnya menunjukkan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Namun, ketika mereka ingin melarikan diri, mereka merasa ngeri saat mengetahui bahwa udara di sekitar mereka telah terkurung oleh kekuatan yang menakutkan, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk bergerak bahkan setengah menit pun. Tidak, jeritan pun terdengar, dan tongkat sihir yang membawa kekuatan mengerikan jatuh tanpa ampun, membombardir Tian Yisi dan yang lainnya. Tanah di seluruh kota Huanpin pun bergetar hebat, dan kemudian tanah retak dan reruntuhan bangunan yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke dalamnya. Seiringnya dengan gelombang kecut, retakan mulai menyebar ke sekeliling seperti kilat, mengejutkan orang-orang dari pavilion kisah dan kekuatan lain untuk menjauh dari kota Huanping lagi.
saat mereka melihat ke belakang dengan ekspresi ngeri. Namun, di langit saat ini, sosok Tian Zizi dan yang lainnya tidak terlihat lagi. Hanya tongkat dewa besar setinggi beberapa ribu kaki yang terlihat didorong ke bawah secara diagonal. Dengan gelombang kekuatan kecut yang menghancurkan dunia menyapu darinya, menderu-deru ke seluruh dunia. Di atas tongkat dewa, Cuku Wangseng tiba-tiba muncul di atasnya. Dia menginjak tongkatnya lalu menatap Tian Zizi dan orang lain yang diliputi oleh gelombang kecut yang mengerikan dengan niat membunuh muncul di wajahnya. Hapus untukku. Dia berteriak dengan dingin dan menginjak keras tongkat dewa dengan telapak kakinya. Tongkat dewa pun segera meledak dengan kekuatan yang lebih mengerikan, memborbardir Tian Zizi gelombang demi gelombang. Untuk sesaat, cerita terus berlanjut dari langit dan bumi, lalu perlahan melemah hingga hilang sama sekali. Cuku Wangseng melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan mengerikan itu segera menghilang, memperlihatkan pemandangan kosong di dalamnya. Hilang? Melihat dunia yang kosong, banyak orang merasa bergidik di hati mereka, dan tidak bisa menahan gemetar. Mereka adalah lusinan praktisi top dari Gunung Tianyin. Di antaranya pemburu jiwa dan Tian Zizi telah mencapai ranah Zotian tingkat 9. Tapi bakat dengan barisan yang menakutkan seperti itu masih berubah menjadi debu di bawah tongkat cahaya spiritual, tanpa meninggalkan sedikit pun fluktuasi auranya. Pria yang menakutkan. Orang dari pavion kisah berkata dengan gemetar, seluruh tubuhnya tertutup es. Pada saat ini, sosok muda itu sama menakutkannya dengan iblis di mata mereka. Siapa sangka sebelumnya bahwa seorang junior bisa meledak dengan kekuatan yang begitu menakutkan dan bisa langsung membunuh berapa puluh praktisi top. Dibandingkan dengan keterkejutan semua orang, Cuku Wangseng yang berdiri di atas tongkat dewa mengerutkan kening. Dia melirik ke arah tempat sepi itu dan tidak bisa menahan rasa curiga di matanya. Entah kenapa, dia memiliki perasaan samar di hatinya bahwa Tian Zizi tidak mati kali ini. Bagaimanapun, dia adalah wakil penguasa Gunung Tianyin. Jika dia tidak memiliki sarana untuk memotong ekornya untuk menyelamatkan nyawa, tidak akan mempercayainya jika dia memberitahunya. Lupakan saja untuk saat ini. Cuku Wangseng menarik nafas dalam-dalam untuk menekan darah yang mengalir di dadanya. Dengan gerakan tubuhnya, dia menyapu dengan tongkat cahaya spiritual dan muncul di atas orang-orang pavion kisah. Melihat tongkat menakutkan tiba-tiba muncul di atas kepala mereka. Orang-orang di pavion kisah tiba-tiba merinding di sekujur tubuh mereka. Dan betis mereka tidak bisa bergerak. Wajah Cuku Wangseng terlihat dingin, matanya yang dingin menyapu, dan tidak ada yang berani menatap kemampuan dia pun memandang. Pergi, tanpa terlalu banyak omong kosong, dia mengeluarkan satu suku kata di mulutnya, dan berteriak dengan keras menghadap kerumunan orang-orang dari pavion Kinsa. Sawotian pun gemetar. Wajahnya berubah menjadi pucat pasi. Meskipun dia dapat melihat bahwa Cuku Wangseng berada di akhir kekuatannya, dia tidak dapat menahan perlawanan sedikit pun. Karena kekuatan bertarung yang ditunjukkan sebelumnya terlalu menakutkan. Belum lagi ada Sekte San Quan yang menonton dengan penuh semangat. Ayo pergi. Dia menggertakkan gigi dan memimpin banyak orang dari pavion kisah mundur. Dan tergesa-gesa tidak berani tinggal lebih lama. Melihat orang-orang dari pavion kisah melarikan diri karena ketakutan, sorak-sorai yang menggemparkan tiba-tiba meletus ke arah Sekte San Quan, dan banyak orang memandang Cuku Wangseng dengan mata penuh kekaguman. Orang ini adalah penyelamat Sekte San Quan mereka,